Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu kalian kembali lewat video pembelajaran ini. Tentunya dengan kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Yang terpenting kalian masih tetap semangat. Dan jangan lupa sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran ini, kalian harus tetap berdoa terlebih dahulu. Oke? Sekarang kita akan bahas tentang materi persamaan lingkaran dengan kompetensi dasar 4.3, yaitu menyelesaikan masalah yang terkait dengan lingkaran. Adapun indikator untuk pertemuan kita hari ini yaitu kedudukan garis terhadap lingkaran. Tujuannya, setelah kalian mengikuti kegiatan ini, kalian bisa menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran tersebut. Kedudukan garis terhadap lingkaran. Perhatikan gambar lingkaran yang berbeda ini pada slide berikut ini. Yang pertama, saya akan buat lingkaran dengan titik pusatnya P dan sebuah garis yang memotong lingkaran di dua titik, yaitu titik A dan titik B. Kemudian kita buat suatu jari-jari yang kita beri nama R, dan kita lihat sekarang jarak antar titik pusat. Kalau kita buat garis tegak lurus dengan garis G, maka terlihat jaraknya lebih pendek daripada jari-jari. Maka garis G disebut memotong lingkaran di dua titik. Sekarang perhatikan lingkaran yang kedua dengan titik pusat di P dan suatu garis G yang menyinggung lingkaran di titik yang kita beri nama titik A. Kita buat jari-jari yaitu beri nama R. Kita lihat apabila kita buat garis yang tegak lurus dari titik pusat dengan garis G, maka terlihat di situ panjang garisnya sama panjang dengan jari-jari. Maka garis G disebut atau bisa dikatakan kedudukannya menyinggung lingkaran. Sekarang perhatikan untuk lingkaran yang ketiga dengan titik pusat di titik P dan garis G berada di luar lingkaran. Sekarang kita buat suatu jari-jari yang kita beri nama R dan kita ukur jarak antara titik pusat tegak lurus dengan garis G. Terlihat di situ bahwa panjangnya lebih panjang daripada jari-jari. Maka kedudukan garis G dikatakan tidak memotong lingkaran. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui kedudukan garis terhadap lingkaran pada persamaan garis dan persamaan lingkaran? Maka kita harus ingat tentang diskriminan. Bahwa rumus diskriminan adalah D sama dengan B pangkat 2 dikurangi 4 kali A kali C. Langkah-langkahnya yang pertama, kita substitusikan garis ke lingkaran dengan merubah bentuk persamaan garis menjadi X sama dengan atau menjadi Y sama dengan. Kemudian kita buat suatu persamaan kuadrat. Dari persamaan kuadrat ini, kemudian kita cari diskriminannya. Nah, apabila kita menghitung diskriminan, dan ternyata diskriminannya yaitu lebih besar dari 0 hasilnya, maka garis tersebut kedudukannya memotong lingkaran. Dan apabila kita menghitung ternyata diskriminannya nilainya sama dengan 0, maka kedudukan garis tersebut menyinggung lingkaran. Sedangkan setelah kita hitung ternyata diskriminannya kurang dari 0 nilainya, maka kedudukan garis tersebut tidak memotong lingkaran. Nah, sekarang agar lebih jelasnya, kita coba untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Soal yang pertama, diberikan suatu lingkaran yaitu L sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 8 dan garis G X ditambah Y sama dengan N. Tentukan nilai N agar garis G memotong lingkaran L di dua titik yang berbeda.
Maka kita harus ingat bahwa syarat akan memotong di dua titik yang berbeda adalah diskriminannya harus lebih besar sama dengan 0. Langkah pertama, kita rubah dahulu persamaan garis X plus Y sama dengan N menjadi Y sama dengan N dikurangi X. Kemudian kita substitusikan ke persamaan lingkaran menggantikan huruf Y sehingga L sama dengan X pangkat 2 ditambah N min X pangkat 2 sama dengan 8. Kita kuadratkan yang di dalam kurung sehingga persamaannya akan menjadi X pangkat 2 ditambah N pangkat 2 dikurangi 2XN atau 2NX ditambah X pangkat 2 sama dengan 8. Kemudian angka 8 kita pindah ke ruas sebelah kirinya tanda sama dengan. Sehingga persamaan menjadi 2x pangkat 2 dikurangi 2nx ditambah x pangkat 2 dikurangi 8 sama dengan 0. Setelah kita kelompokkan, kita tentukan nilai A-nya, yaitu A sama dengan 2, koefisiennya dari X kuadrat, B sama dengan min 2N, koefisien dari X, dan C adalah N kuadrat dikurangi 8. Setelah kita tentukan nilai A, B, dan C-nya, kita bisa mencari diskriminannya. Ingat rumus diskriminannya yaitu B kuadrat dikurangi 4AC agar memotong di dua titik harus lebih besar dari 0. Maka kita substitusikan menggantikan nilai A, B, dan C-nya sehingga sama dengan min 2 N pangkat 2 dikurangi 4 dikali 2 dikali N pangkat 2 dikurangi 8 lebih besar dari 0. Pertidaksan samanya menjadi 4N pangkat 2 dikurangi 8N pangkat 2 ditambah 64 lebih besar dari 0. Kita kelompokkan untuk yang sejenis yaitu 4N kuadrat dikurangi 8N kuadrat jadikan 1 menjadi min 4N pangkat 2 ditambah 64 lebih besar dari 0. Kita sederhanakan dengan cara kita bagi dengan min 4 sehingga pertidaksamaannya menjadi N pangkat 2 dikurangi 16 kurang dari 0. Kenapa kurang dari 0? Karena dibagi dengan min 4, maka pertidaksamaannya kita balik. Jadi lebih besar dari 0 menjadi kurang dari 0. Kemudian kita faktorkan menjadi N plus 4 kali N min 4 kurang dari 0. Ada dua nilai N. Yang pertama yaitu N sama dengan min 4. Yang kedua yaitu N sama dengan 4. Kemudian kita buat garis bilangan dengan dua titik. Karena tidak ada sama dengannya, maka titiknya kita buat lubang. Yang kecil ditaruh sebelah kiri yaitu min 4. Yang besar ditaruh sebelah kanan yaitu 4. Kemudian kita tentukan nilainya. Itu ada 3 daerah. Ya, sebelah kirinya min 4, antara min 4 dan 4, dan sebelah kanannya 4. Kita coba nilai 0. Kita coba daerah yang ada di tengah dulu. 0 terletak di tengah antara min 4 dan 4. Kita hitung dengan cara mensubstitusikan ke persamaan terakhir, yaitu 0 ditambah 4 dikali 0 dikurang 4, nilainya adalah negatif. Maka yang daerah yang tengah nilai negatif, kita lompat ke kanan berubah jadi positif, lompat kiri jadi positif. Sehingga ada 3 daerah. Karena yang diminta kurang dari 0, daerah yang terpilih adalah daerah yang di tengah, yaitu daerah terletak antara min 4 dan 4. Selanjutnya kita akan perhatikan contoh yang kedua, yaitu tentukan titik potong garis Y sama dengan 2X dengan lingkaran L, yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 4X ditambah 3Y dikurangi 75 sama dengan 0. Langkah pertama, kita substitusikan garis kepada lingkaran dengan menggantikan huruf Y menjadi 2X. Sehingga persamaan lingkaran tersebut akan menjadi X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 4X ditambah 3Y dikurangi 75 sama dengan 0. Y-nya kita ganti dengan 2X sehingga menjadi X pangkat 2 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 3Y. Y-nya itu 2X dikurangi 75 sama dengan 0. Sehingga persamaannya akan menjadi X pangkat 2 ditambah 4X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 6X dikurangi 75 sama dengan 0. Kita akan bentuk suatu persamaan kuadrat menjadi 5X pangkat 2 ditambah 10X dikurangi 75 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan dengan cara
dibagi 5. Maka 5x kuadrat dibagi 5 sama dengan x kuadrat. 10x dibagi 5 sama dengan 2x. Dan min 75 dibagi 5 menjadi min 15 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan sehingga x kuadrat menjadi x kali x. Dan 15 menjadi 3 kali 5. Karena nilainya di situ adalah 2x, maka pemfaktorannya menjadi x dikurangi 3 dikali x ditambah 5 sama dengan 0. Dan di sini terlihat bahwa nilai x ada 2. Yang pertama x sama dengan 3, yang kedua x sama dengan negatif 5. Kemudian kita tentukan titik potong dari garis Y sama dengan 2x dengan lingkaran L dengan cara mensubstitusikan nilai X pada persamaan garis Y sama dengan 2x. Maka untuk X sama dengan 3, nilai Y-nya setelah kita masukkan ke persamaan garis Y sama dengan 2x, maka Y-nya ketemu 2 kali 3 yaitu 6. Jadi titik potongnya adalah 3,6. Untuk X sama dengan min 5, dengan cara yang sama, X-nya kita ganti dengan min 5, maka Y sama dengan 2 kali min 5, nilainya min 10. Jadi titik potongnya adalah min 5, min 10. Nah, berakhirnya contoh ini, maka berakhirlah pertemuan kita hari ini. Jangan lupa untuk mengakhiri kegiatan ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.